لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan biiznillah ta'ala wa bitaufiqih pengkajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di pembahasan atau bab qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang al-husna, terbaik. Di ayat, dan ini adalah ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 180. Firman Allah subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna wa dharul ladhina yulhiduna fi walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Ini pembahasan yang sangat penting dalam masalah akidah, berkaitan dengan iman dan kufur, berkaitan dengan tauhid dan juga kesyirikan, berkaitan dengan amalan dan juga doa, berkaitan dengan penyimpangan banyak dari manusia terkait dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan juga dengan jaza, yaitu ganjaran terhadap orang-orang yang memiliki akidah atau amalan terkait dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala akidah, segala keyakinan itu ada ganjarannya, dan segala amalan yang berdasarkan suatu keyakinan itu juga ada balasannya, baik atau buruk, itu sesuai dengan kebenaran akidah dan kebenaran amaliyahnya. Kata Allah azza wa jalla walillahil asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang Allah sebut nama-nama ini sifati dengan al-husna, yang merupakan bentuk superlatif dari al-hasan, yaitu terbaik, paling bagus. Dan nama-nama Allah adalah nama-nama terbaik secara zat, secara makna, dan secara konsekuensi. Dan terbaik di sini menunjukkan tidak ada yang dapat menyerupai Allah azza wa jalla dari segi nama dan sifatnya serta konsekuensi terhadapnya, karena nama manusia belum tentu menunjukkan hakikatnya, sementara nama Allah azza wa jalla itu menunjukkan sejatinya dirinya dengan nama itu dan sifat-sifat itu. Laisa kamitslihi syai', tidak yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dan apapun, tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lafal boleh sama, namun hakikat itu berbeda. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya Al-Alim, maha mengetahui, maka manusia juga ada yang namanya Alim. Kalau Allah ta'ala tersifati dengan ilm, mengilmui, manusia juga ada tersifati dengan mengilmui. Tetapi hakikat dari pemaknaan Al-Alim untuk nama Allah itu tentu hakikatnya berbeda, karena Allah Ta'ala alim bikulli syai',
Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun manusia pengetahuannya terbatas. Dan katakanlah seperti ini untuk seluruh dari nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi nama, sifat dan perbuatannya. Walillahil asmaul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, yang mana kita diperintahkan untuk mengihsa, yaitu menghimpun nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menghimpun nama Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW, itu ada tiga makna, tiga maksud. Yang pertama, al-ihatatu biha lafzan wa ma'nan, yaitu di antara bentuk kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mempelajari nama-nama Allah dari segi lafal mengetahuinya, dan juga dari segi makna kita pelajari. Nama-nama Allah kita hafal, dari segi lafal kita tetapkan sebagai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran Sunnah, dan kita selami maknanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bentuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya, yaitu du'aullahi biha, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut, dengan bertawasul dengan nama tersebut. Itulah yang salah satu makna dari fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama Allah, seperti ya Allah, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya dari nama-nama Allah yang disebut dalam doa-doa dan seruan kita kepadanya. Kemudian yang ketiga, yakni an tata'abbadallaha bimuqtadaha, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan, atau engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Beramal menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan muqtada al-asma, yaitu dengan konsekuensi, dengan menerapkan konsekuensi dari pemahaman antum tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini, contoh sampel. Kalau antum tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim, dan ini sampel seminar akan anda sebutkan berulang-ulang, nanti akan ada taksimat, dua pembagian masalah doa insyaallah. Antum tahu Allah Ta'ala di antara namanya yang agung adalah Al-Karim. Al-Karim, Al-Karim. Kalau dimaknai dia di Al-Quran terjemahan, yaitu maknanya adalah Maha Mulia. Tetapi kalau kita selami maknanya, akan terwujud pada diri kita, yaitu pemaknaan yang melazimkan adanya konsekuensi dari segi akidah dan juga dari segi amaliyah. Karim itu ada dua makna. Karim, Allah Ta'ala di antara namanya Al-Karim, itu ada dua makna. Karena lafal Karim memang ada dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama, Karim di sini dzu karamatin wa rif'atin, yaitu memiliki karamah, kemuliaan dan ketinggian. Ya, ketinggian, kemahatinggian gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala azim, ali, maha tinggi. Karim, maha mulia. Ini yang disebut maha mulia. Jadi mulia versi pertama, yaitu ketinggian derajat dan harkat. Nah ini maha mulia, Karim. Ini yang pertama. Yang kedua makna dari Karim, yaitu dzu al-karam wal 'ata wa kathratul 'ata, yaitu memiliki kedermaan dan banyak memberi. Ini makna kedua dari Karim. Makna kedua dari Karim. Fahami baik-baik ikhwan. Faham di sini Al-Karim ada dua makna. Nama Allah Azza wa Jalla Al-Karim ada dua makna yang mengandung dua sifat. Sifat yang mulia, sifat yang tidak bisa disamakan dengan sifat manusia yang lafalnya serupa dengan ini. Ya. Yakni yang pertama apa? Makna Karim dzu al-karamati war rif'ah, yaitu memiliki kekeramatan. Kekeramatan di sini kemuliaan derajat dan ketinggiannya. Allah Ta'ala maha tinggi, tiada yang serupa dengannya dari segi ketinggian. Allah Ta'ala al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la.
Allah Ta'ala Al-Akbar, yang paling besar, Al-A'zam, Al-Azim, yang paling agung, paling mulia, paling tinggi. Maka seseorang itu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah yang pantas diagungkan dan ditinggikan, karena dia yang paling tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla, Al-A'la, Al-Azam, Al-Karim. Maka ketika kita mengamalkan konsekuensi dari mengetahui nama ini dengan makna Al-Karim, yaitu memiliki ketinggian, keagungan, maka kita semakin mengkhusyukkan ibadah dan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengetahui zat atau pihak yang kita minta itu memiliki sya'an yang azim, yaitu ketinggian dan kemuliaan derajat, itu kan semakin kita itu tunduk padanya, semakin kita merasa lebih bawah jauh. Begitulah seseorang ketika dia mengamalkan konsekuensi pemahaman dia terhadap makna Al-Karim, nama Allah Al-Karim, Dzu Karamah wa Rif'ah, maka dia semakin khusyuk, semakin indah ibadahnya, semakin dekat pada Allah, padahal dirinya itu sangat-sangat rendah dari segi derajat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqnya, penciptanya, sesembahannya yang berhak disembah. Maka ini makna karim. Maka seseorang ketika dia salat dan kemudian dia semakin khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla karena dia tahu bahwa dia salat menghadap kepada Al-A'la Al-Karim, yaitu yang maha tinggi derajatnya, maka ini merupakan bentuk ibadah yang merupakan bentuk apa? Ibadah mengamalkan konsekuensi dari pemahaman terhadap lafal Al-Karim, nama Allah Al-Karim yang dimaknai sebagai Dzu Karamah wa Rif'ah. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang makna kedua dari Al-Karim yaitu apa? Dzu Al-Karam, yaitu memiliki kedermawanan, kedermaan. Ya, wa kathratil 'ata, dan banyaknya memberi. Ya, jadi ada sifat Al-Karam, sifat Al-Karam. Al-Karam dengan karamah itu beda. Al-Karam dengan karamah itu beda. Walaupun sifatnya nanti jadi karim, tapi dasarnya karamah itu posisi, derajat. Karam itu perbuatan, sifat, tindakan. Gimana? Bisa dibedain enggak? Karamah itu posisi yang tinggi, derajat yang tinggi. Karam itu adalah perbuatan yang banyak memberi, mudah memberi. Kalau bahasa kita untuk sama manusia, ringan tangan untuk memberi gitu loh, mudah memberi, dermawan, itu karam. Dan baik karamah atau karam kalau dijadikan kata sifat dalam bahasa Arab isim fa'il menjadi karim, gitu, jadi karim. Nah, di sini al-karam, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-karam, yaitu kedermaan yang sangat tinggi kepada makhluknya. Ya, di antara buktinya kita diberi oleh Allah dengan pemberian yang begitu banyak sampai detik ini. Maka ini Allah Subhanahu wa taala Karim, banyak memberi. Maka di antara buah kita namakan buah kurma. Ya, buah kurma. Dulunya di zaman sahabat, mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk memberi nama buah anggur sebagai buah karam atau kurma dan semisalnya. Karena buah anggur itu buah yang bagi mereka itu sangat banyak memberikan faedah bagi mereka. Karena buah anggur ini dulunya sahabat sebelum diharamkan khamr, itu mereka banyak sekali memberikan atau mengkonsumsi buah anggur untuk dijadikan khamr, kayak anggur wine ya, dijadikan khamr. Mereka menyukai itu sebelum diharamkan. Nah, namun tidak, buah anggur tidak disebut al-karam atau kurma. Maka sekarang yang buah disebut kurma versi bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kurma itu superlatif dengan wazan fu'la, seperti husna kurma. Ya, husna kurma. Husna itu yang paling baik. Kurma yang paling banyak memberi. Kenapa? Karena kurma termasuk bisa dikatakan bahwa kurma dengan sekecil itu buah yang banyak memberi kebaikan bagi pemakannya, maka disebut kurma. Ya, buah kurma, Inggrisnya date, ya, buah kurma. Nah, di sini besar karam yaitu banyak memberi. Al-karam yaitu sifat dermawan. Allah Subhanahu wa taala Karim dengan makna dzul karam wal 'ata, memberi banyak. Maka ketika kita misal berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Karim, wahai
yang banyak memberi, wahai yang banyak menderma, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada engkau, dan seterusnya apa permohonan antum. Ketika antum meminta kepada Allah taala dengan menghidupkan kalbu yang memaknai makna ini, dan antum tahu, yakin bahwasanya Allah taala itu banyak memberi dan tidak keberatan untuk memberi sebesar apapun kepada manusia, maka di sini adalah suatu amalan, doa ini adalah suatu amalan yang mengamalkan konsekuensi dari pemaknaan terhadap Al-Karim dengan makna apa? Dzul Karam wal 'Atha. Ya begitu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan at-tata'abbada lillahi bimuqtadaha, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan konsekuensi dari apa yang engkau pahami tentang nama-nama Allah itu. Kalau misalnya seseorang dia teringat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hafiz, yang Maha menjaga manusia. Ya. Kemudian ketika antum kesulitan atau ketakutan, khawatir nanti bagaimana, maka kemudian antum yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Hafiz dan sifatnya ihfazillah yahfazka, Allah bisa menjagamu. Maka di sini antum kemudian berzikir, minta sama Allah, ya Allah, saya berserah diri padamu, jagalah diri saya. Engkau yang Maha menjaga diri saya. Maka bismillah, jalan, kemudian Allah jaga. Maka yakin bahwasanya Allah menjaganya, ini adalah mengamalkan konsekuensi dari apa yang antum fahami terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang paling teragung itu ilmu akidah, tauhid, dan dari ilmu akidah dan tauhid yang paling agung yaitu ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah masalah asma dan sifat udah gitu aja kita enak gitu pelajarin, seneng, kemudian nikmat ya, indah ya mempelajari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Masya Allah ya. Di antara kitabnya Fiqhul Asma wal Husna, Fiqhul Asma'il Husna, karya Syekh Abdul Razak misalnya, untuk baca terjemahannya, masya Allah gitu. Namun apakah masalah tentang Asma'ul Husna itu begitu saja kemudian syaitan itu tidak membuat penjegalan dan pembegalan terhadap akidah kaum muslimin dan akidah manusia? Udah dibiarkan begitu aja oleh syaitan, bahwa saya biarin orang-orang berakidah benar dengan asma wa sifat? Justru sebaliknya. Syaitan aja kadang membuat kita lupa baca bismillah sebelum makan. Itu hal yang kecil. Hanya konsekuensinya apa? Ya antum lupa baca bismillah sebelum makan. Dan belum tentu juga antum dosa, tapi minimal syaitan punya kontribusi untuk membuat antum lupa. Ini hal kecil, dan syaitan menginginkan hal yang lebih besar. Syaitan ingin berperan dalam hal yang jauh lebih besar daripada masalah ini, yaitu apa? Membuat seseorang lupa akan Allah, membuat seseorang malas mengingat Allah, membuat seseorang tidak mau belajar tentang asma dan sifat Allah, membuat seseorang itu tidak mau mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan iman sebagaimana imannya para rasul dan para sahabat para rasul. Sehingga ada kemudian kubu-kubu, fraksi-fraksi, kelompok-kelompok, bahkan individu saja yang membuat madhab-madhab baru dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parahnya tentu Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, yang mana Jahmiyah ini mengingkari nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian ada juga Mu'tazilah, yang mereka mungkin mengimani nama-nama Allah kata mereka, tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Yang mana alasan mereka adalah sebagaimana alasan sebagian Jahmiyah, bahwa kalau kita mengimani sifat-sifat Allah yang berbilang itu, maka itu sama dengan kita mengimani ta'addudul qudama, namanya berbilangnya zat-zat yang sifatnya qadim kata mereka. Ini ada di pelajaran akidah yang lebih detail. Kemudian juga Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mereka kemudian mengimani nama Allah Azza wa Jalla dan mengimani sebagian sifat Allah, namun sebagian sifat Allah ditakwil dan ditahrif ke makna-makna yang tidak layak secara bahasa Arab dan secara uruf. Maka di sini terjadi kemudian penyimpangan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Maka tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah, melakukan pembangkangan, penyelewengan, penyimpangan dalam rangka memahami nama-nama Allah dan mengimani nama-nama Allah Azza wa Jalla.
Jadi syaitan itu tidak tinggal diam ketika melihat kaum muslimin ini punya akidah sesuai dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kemudian dibuatlah sekte-sekte, berawal dari Jahm bin Safwan, sebelum dari Ja'ad bin Dirham, yang sebelumnya ternyata berasal dari akidah seorang Yahudi, penyihir Yahudi yang dulu pernah menyihir Rasulullah SAW. Ujungnya dari situ, dari aliran sesat dulu. Sehingga terbitlah kalangan Jahmiyah dari kalangan Jahm bin Safwan. Kemudian turun temurun, bahkan sampai sekarang ada banyak orang yang mereka tidak faham tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Banyak juga yang dari dulu juga ada yang menjadikan nama berhalanya itu seperti nama-nama Allah Azza wa Jalla, namun diselewengkan dengan bentuk dan format lafal lain. Seperti Lat dari kata Allah, Uzza dari kata Aziz, Manat dari kata Manan, dan seterusnya. Yang itu merupakan bentuk penyimpangan dan penyelewengan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ilhad. Dan ini kekufuran. Maka syaitan itu tidak hanya merusak dan membuat mindset kita dalam masalah ibadah dan amaliyah saja, melainkan dalam masalah akidah itu digerogoti oleh syaitan. Ya, terutama manusia misalnya manusia kan masing-masing memiliki apa? Memiliki kelemahan masing-masing. Setiap individu memiliki kelemahan masing-masing. Ada yang temperamental, ada yang mudah putus asa, ada yang malas, ada yang overthinking. Dan beda-beda manusia. Yang lebih buruk menjamak semua itu repot itu. Udah pemarah, overthinking, pemalas, itu hidup mau kemana itu orang, ya kan? Kalau misalnya seperti ini, syaitan akan kemudian mempelajari orang ini, kemudian bagaimana caranya agar orang ini menyimpang dengan alat, yaitu kekurangannya sendiri. Karena syaitan akan melihat seseorang ini kurangnya di mana dia, kelemahannya di mana. Dari kelemahan itulah syaitan kemudian akan merasuk dan membuat kerusakan dari kelemahan itu. Setiap dari kita punya kelemahan itu yang dipelajari oleh mungkin jin korin kita atau syaitan dan seterusnya. Semua jin korin itu syaitan yang kemudian akan dirusak di pintu itu. Ya, seseorang misal dia memiliki karakter pemalas, ya, malas nyari rezeki, malas bekerja, malas ini, malas itu. Syaitan bisa menggerogoti dari segi ini. Ya, syaitan bisa menggerogoti dari sini, malas berdoa, malas ibadah dan seterusnya. Akhirnya dengan kemalasan ini bagaimana cara syaitan menggerogoti akidah orang ini? Yaitu saya malas, Allah itu kan Ghafur Rahim, Allah merahmati, Allah Taala itu mengampuni. Ya udah enggak usah minta sama Allah, enggak, nanti juga dikasih sama Allah. Ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Yang kemudian lama-lama tidak meyakini bahwasanya Allah Taala Syadidul Iqab. Allah Taala Maha besar, maha kuat, maha besar azabnya, hukumannya, syadidul azab. Akhirnya dia enggak mengindahkan dengan sifat-sifat tersebut. Digerogoti akhirnya. Jadi setiap dari kita, dari insan ini, syaitan berusaha bukan hanya menggerogoti masalah amaliyah, ritual, bukan hanya itu, melainkan dalam masalah akidah, mindset, pemikiran, tinjauan masa depan, dan seterusnya. Syaitan itu akan mengubah semua itu. Sebagaimana yang terjadi dalam sejarah orang-orang yang tadinya berilmu tentang fikih, masya Allah, tentang adab, masya Allah, tentang tazkiyatun nufus, masya Allah, tetapi kemudian diselewengkan kemudian. Akidah diselewengkan oleh syaitan. Aqidatul raj'ah misalnya, yaitu raj'ah itu adalah kembalinya manusia yang telah mati ke alam dunia, di dunia nyata. Ini akidah namanya raj'ah. Yang mana akidah pertama ini itu diprakarsai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, orang munafik. Yang mana ketika Ali radhiyallahu anhu wafat, maka orang ini tidak mempercayai dia telah wafat. Dan mulai tumbuhlah di situ akidah yang sampai sekarang dipelihara oleh orang-orang Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Yang mereka memelihara akidah raj'ah ini sampai sekarang. Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya wali-wali Allah yang telah mati itu bisa menerapkan raj'ah, yaitu kembali ke alam dunia ini sehingga bisa tampak dan terlihat oleh banyak orang atau sebagian dari orang, apalagi orang-orang saleh bisa melihatnya. Ini akidah yang mengawali dari kubu kaum muslimin, dari ahli qiblah, itu diawali oleh orang-orang Syiah Rafidhah terlebih dahulu, dan kemudian diadopsi oleh orang-orang sufi. Makanya wajar kalau sebagian dari dai sufi lagi kajian gini ngelihat Nabi Muhammad SAW datang. Saya melihat Nabi SAW datang. Iya. Kemudian dibiarin Nabi SAW datang, dibiarin. Cuman dipelongoin doang gitu kemudian. Harusnya kan, ya Rasulullah,
isi kajian. Harusnya kan gitu ya, harusnya. Kalau misalnya Nabi SAW datang ini, jangankan Nabi SAW, Ustadz Kibar misalnya. Ada Ustadz Sigor, ada Ustadz Kibar datang. Masa kemudian Anda biarin beliau duduk? Ya Ustadz, afwan Ustadz, Anda langsung duduk, biar beliau yang isi kajian, gitu kan? Tapi ini malah dilihatin. Tapi jemaah mereka apa? Tunduk khusyuk, bertaklid dan niru dengan apa pemahaman dai-nya. Ini juga kurang adab ini murid-muridnya. Harusnya nyambut dong Rasulullah SAW. Padahal kan tiap hari rebanaan. Lah gimana ini? Nah, ini akidah rojaah namanya. Yaitu bisa terlihat orang yang telah mati, wali yang telah mati bisa terlihat di dunia nyata. Kadang-kadang tipuan mereka adalah yang melihat hanyalah orang-orang wali juga, subhanallah. Ini gimana dimonopoli? Harusnya kan semua bisa ngelihat kalau emang udah balik ke alam apa? Dunia. Harusnya gitu. Ini jin berarti dong yang dilihat, bukan Rasulullah SAW. Lalu apa bedanya dengan konten-konten yang mana kadang ngelihat di rumah kosong ada jin, terlihat di kamera, nggak terlihat di kameramen? Sama dong berarti. Ini yang antum lihat apa ya Ustadz? Enggak, saya lihat Rasulullah. Kok saya nggak bisa ngelihat? Yang bisa ngelihat hanya wali. Oh berarti, oh masya Allah. Saya bisa nggak saat jadi wali? Belum, kamu makomnya masih makom pintu gerbang, belum bisa. Ya, belum bisa, belum makom keramat kamu. Yang bisa ngelihat hanya wali. Ya, coba tanya ke ustadznya tersebut, Ustadz, kalau emang itu Nabi Muhammad kok nggak disuruh kajian biar kami dengar? Ah, bingung ustadznya. Ya juga ya. Oh enggak. Rasulullah kalau misalnya isi kajian di sini, speakernya nggak bisa masuk suaranya. Ini saya kasih kunci jawaban gitu. Ya berarti apa? Khurafat. Nggak ada seperti ini. Akidah roja. Syaitan berusaha untuk apa? Menghancurkan akidah kaum muslimin dari segi ini. Sehingga apa? Menafikan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang telah mati tidak dapat kembali lagi ke alam dunia. Tuh lihat dari segi itu. Padahal aslinya adalah pengennya apa? Mengagungkan Rasulullah. Tadinya pengen kayak gitu. Tapi syaitan selewengkan dengan thariqah dan cara yang khurafat dan semisal ini, sehingga boro-boro sampai ke pengagungan. Yang ada justru kesyirikan, khurafat, khayalan dan tipu daya syaitan. Ya begitu, ya. Begitu juga dalam masalah asma wa sifat. Ya, betapa banyak orang yang tertipu oleh syaitan. Sekarang juga banyak dari konten kreator atau anak-anak seniman atau ahli puitis yang mereka mungkin mengatakan semoga semesta meridhoiku. Semoga semesta meridhoiku. Kalau dia lagi sial, ternyata semesta tidak ridho padaku. Misalnya kalimat kayak gitu. Pernah dengar enggak? Semesta. Semesta ini adalah suatu isim, nama yang dilisankan atau dikatakan oleh orang-orang puitis seperti ini. Sekarang kita tanya, apa yang Anda maksud dengan semesta? Semesta kan kita tahu semesta alam, yaitu suatu alam ya ini maknanya adalah kumpulan dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, di alam dunia ini semesta. Antum semesta, karpet semesta, masjid semesta, langit semesta, bumi semesta, angin semesta, jin manusia semesta. Ini semua semesta. Kalau antum maksudnya semesta, semoga semesta merestuiku misalnya. Kalau antum maksud dari semesta ini adalah seluruh dari makhluk Allah Ta'ala merestui antum, ini suatu pencapaian tidak akan tergapai. Antum sama aja omong kosong. Nggak bakal semesta merestui antum. Karena jangankan semesta, tetangga antum aja kesel sama antum. Iya, security perumahan antum aja kesel sama antum ketika melihat antum belum bayar bulanan. Jangankan semesta. Jangankan semesta, ya, tetangga antum aja kesel sama antum ketika antum banyak nembokin paku, tok, sebel. Enggak usah jauh-jauh ke semesta, ke Wonosobo kemana, samping antum aja udah kesel sama antum. Ya, bagaimana semesta melihat? Ya, berarti bukan itu maksudnya berarti. Sekarang semesta apa yang antum maksud? Bahwa semesta ini adalah refleksi ketuhanan. Mana ada refleksi ketuhanan semesta? Antum manunggaling kalau Gusti atau gimana maksudnya nih? Berarti Tuhan merefleksikan diri menjadi alam gitu. Ini kan akidah yang sesat. Ini akidah Tuhan menempati makhluknya. Ini menyimpang sekali, nggak ada dalil seperti ini dan ini akidah yang kufur. Ini salah yang kedua. Yang ketiga apa coba? Cari saja jawaban lain. Maksud saya Tuhan, Allah gitu. Saya bahasakan semesta. Ah, ini yang dimaksud wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Antum melakukan ilhad terhadap nama Allah Azza wa Jalla.
yakni antum menamakan Allah Azza wa Jalla dengan nama yang tidak pernah Allah namakan dirinya dengannya. Tidak pernah Rasulullah kabarkan nama Allah dengan semesta, alam. Enggak pernah. Maka antum mengkreasikan suatu nama untuk Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak pernah ridho dinamakan dengan itu. Tidak pernah mengabarkan itu nama Allah Azza wa Jalla. Dari mana antum dapat nama Allah adalah semesta? Ya enggak kan, saya kan pengen mengagungkan Allah. Nama Allah banyak di Al-Quran, makanya baca Al-Quran, akhi. Baca itu banyak nama Allah. Antum nunggu nama Allah itu baru terwujud di batang pohon ada lafal Allah. Baru tuh antum senang. Ada angkasa langit kemudian awan lafal nama Allah baru antum senang. Di Al-Quran banyak nama-nama Allah, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Jabbar, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, dan seterusnya banyak sekali. Itu nama Allah banyak sekali. Kenapa enggak antum sebut Allah sajalah minimal? Ya kalau Allah kan udah mainstream. Lah antum maunya apa? Ya. Kenapa menamakan demi ketidak mainstreaman, menamakan Allah Azza wa Jalla dengan nama yang tidak pernah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, tidak pernah Rasulullah kabarkan dalam sunnah, antum buat sendiri. Ulama terdahulu juga nggak pernah menyebutkan Allah dengan nama semesta. Antum tapi kan ini kan romantisme, puitis gitu katanya. Antum mengada-ngada gitu kan? Ngada-ngada. Nggak ada nama Allah semesta. Semoga semesta meridhoiku. Ya, nggak ada seperti ini. Ya sehingga nggak boleh, ini termasuk ilhad dengan mengkreasikan nama Allah yang tidak pernah Allah Ta'ala menamakan. In hiya asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nggak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Hadis Nabi SAW nggak ada. Allah Ta'ala nama semesta gitu. Ya, ini satu hal ini yang terjadi di ketika zaman YouTuber itu bergelimpangan. Sebagian kemudian menamakan Allah dengan nama apa? Semesta. Ya, aku mencari ridho semesta. Ya Allah. Ini bisa apa? Kekufuran dalam bab asma wa sifat karena menamakan Allah Azza wa Jalla dengan nama yang tidak ada, dan bahkan ketika Allah Ta'ala dinamakan semesta itu pasti ada perserikatan di situ. Karena bagi kita semesta itu adalah alam. Ada perserikatan apa ya? Perserikatan perwujudan. Sehingga alam ada dan Allah itu di sini gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Itu seperti itu. Hati-hati dengan, walaupun sebagai kalimat kalau disuburkan dan dibiarkan itu orang-orang akan menganggap oh boleh dong kita menganggap Allah itu semesta. Loh berarti itu perwujudan, dan itu merupakan akidah ittihadiyah, persatuan Rabb dengan makhluknya. Berbahaya. Ya itu. Lafal semesta termasuk ilhad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka ini akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka amalkan, yaitu dari segi ilhad ini. Ya, dari segi ilhad. Apa ilhad ini? Ilhad ini berupa pengingkaran atau pembangkangan atau penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kemudian kadang terbit dia terlintas di beberapa video menamakan Allah Ta'ala dengan apa ya? Apalagi anak tadi terlintas, cuman anak lupa, subhanallah. Apa Pak? Bisa ada ide nggak Pak? Jangan dibuat baru, tapi kata orang-orang lain. Antum tahu? Nggak tahu? Nama dia orang ini mendeskripsikan Allah, menamakan Allah tapi dengan nama versi dia. Apalagi contohnya? Apa contohnya jemaah? Heaven. Heaven. Ini biasa orang barat. Only heaven knows. Knows ini bukan hidung ya, bukan. Knows artinya tahu. Jangan bahasa sederhana antum cuma tahu hidung, kepala. Knows artinya know, dari knows. Only heaven knows. Heaven knows. Itu artinya apa? Only heaven knows. Wallahu a'lam. Salah. Ya, only heaven knows. Bagi orang barat, orang Nasrani, itu ya begitu perkataan mereka. Only heaven knows. Gitu. Itu artinya kalau di kita apa? Wallahu a'lam. Itu. Akhi, antum tahu enggak? Ada kejadian apa di sana? Only heaven knows. Enggak boleh kayak gitu. Pertama, heaven doesn't know. Jadi bahasa Inggris nih. Heaven itu artinya apa heaven? Surga. Iya.
Allah Ta'ala tidak dinamakan dengan surga. Ngerti gak sini? Only heaven knows, itu kan maksudnya only God knows. Hanya Allah yang tahu. Tapi dengan pembahasan heaven. Dan ini gak boleh. Karena heaven adalah makhluk. Surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Arsy makhluk, neraka makhluk, semua yang komposisi di akhirat semuanya makhluk. Hanya Allah Ta'ala yang khaliq. Maka ketika antum katakan only heaven knows, dengan makna hanya Tuhan yang tahu, ini ilhad. Ada dua kemungkinan. Imma antum menamakan Allah dengan heaven, surga, dan itu salah. Atau imma antum yakini bahwasanya surga itu adalah satu zat yang mengetahui nasib orang, dan itu juga syirik. Dan itu juga salah. Nggak boleh ngomong only heaven knows. Only God knows silakan, tapi lebih afdal only Allah knows. Yang maknanya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Karena God ini masih God artinya Tuhan. Kita jangan susah lah ngomong nama Allah Ta'ala dengan nama-nama versi bahasa Arab yang memang versi aslinya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Jangan, sebagian orang terutama orang liberal demi pluralisme dan semisalnya Tuhan pakainya. Ngomong Allah tuh kayaknya susah gitu, kayak susah. Tuhan. Ya Tuhan secara uruf maknanya yaitu Tuhan, divinitas yaitu Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau bisa jangan pakai God, yaitu Allah saja. Umumkan, publikkan bahwasanya antum menyembah Allah dengan namanya Allah Azza wa Jalla. Enggak keberatan dengan itu. God, ya. Itu kita kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat orang English atau orang Barat atau umumnya orang misalnya goodbye, ya kan gitu, goodbye gitu. Goodbye itu kalau singkatan dulunya adalah God be with you, dari kata itu goodbye ya, God be with you, Tuhan bersamamu gitu loh ya, itu makna awalnya dulunya. So, disingkat karena mungkin malas ya itu jadi goodbye aja kan, disingkat lagi di bye ya paling singkat lagi gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita katakan Tuhan, apakah Tuhan itu nama Allah Azza wa Jalla? Bukan. Karena nama Allah hakikatnya maksudnya namanya adalah dengan bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum terjemahkan, maka itu kembali ke sifat Allah Azza wa Jalla. Ke sifat Allah Azza wa Jalla. Faham enggak ikhwan maksudnya? Belum paham. Gini, apakah nama Allah Ta'ala penyayang? Ayo. Apakah nama Allah Ta'ala penyayang? Gimana? Ar-Rahman ya? Ya, Ar-Rahman nama Allah. Penyayang? Bukan, itu terjemahan dari nama Allah. Faham gak di sini? Sehingga kalau antum minta sama Allah, wahai penyayang, enggak. Faham gak di sini maksudnya? Tapi boleh enggak antum bilang wahai yang maha penyayang? Ya boleh, karena ada yang maha penyayang menunjukkan bukan ke sifat, melainkan pemilik sifat ini yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi yang lebih afdal adalah wahai Ar-Rahman, wahai Ar-Rahim. Faham di sini? Sekarang nama anda siapa? Hasan. Artinya? Waduh, antum jangan mujian lah. Anda enggak baik-baik amat. Gimana Pak? Nama anda siapa Pak? Nama anda Hasan. Artinya apa Pak Rosadi? Aduh, Masya Allah Pak Rosadi. Atau enggak usah mujian lagi gitu lah. Anda kan sering ngebully antum di kajian. Masa anda masih aja lebih baik kamu antum. Misalnya, anak Hasan. Terus ada orang manggil, Pak Baik. Ini kira anak makanan ayam apa di Saudi? Al-Baik. Anak Hasan. Lu kan artinya baik. Ya iya sih, cuman ya jangan panggil anak baik lah. Gimana? Tahu Ji? Hasan Al-Jauzi, salah Pak. Hasan Al-Jaizi Pak. Kita udah lama ketemu masih aja salah mana-mana, subhanallah.
Ternyata ana nggak seintim itu di hati antum, sehingga ana masih salah aja. Udah 8 tahun loh Pak Rosadi kita bersahabat loh. Hasan baik. Atau misalnya ana lagi jalan tiba-tiba, Ustadz Bagus. Ustadz Bagus. Ustadz Bagus yang mana? Bagus. Ustadz Bagus. Manggil ana? Iya, Ustadz Bagus kan? Enggak, Hasan. Iya bagus, Hasan. Masa mana Hasan? Orang tua anak main Hasan, bukan Bagus. Tapi kan artinya bagus. Ya iya sih, cuman kan mana Hasan. Paham gak sini? Ada di sini Pak Bagus namanya. Mau nggak disebut Hasan? Lebih bagus Hasan daripada Bagus. Ini Hasan internasional, Bagus orang Arab nggak tahu Bagus. Ayo, Pak Hasan. Ayo. Manggil saya. Iya, Pak Hasan kan? Enggak, saya Bagus. Di Arab ini kan Pak Hasan. Bingung tuh orang. Kemudian di England, di Inggris, Mr. Good. My name is Bagus. No, Good. Wah, ini orang nih. Akhirnya dikeluarin kartu keluarga, KTP dikeluarin nih, Bagus. Bukan Good. Jangan ngubah-ngubah nama saya. Sekarang gimana kalau makhluk aja antum nggak bisa menerjemahkan namanya? Maksudnya nerjemahin di sini bukan berarti nggak boleh ada penerjemahan, bukan. Tapi memanggil dengan terjemahan jangan. Paham di sini, kawan? Gitu. Maka antum kecuali kalau misal antum menerjemahkan wahai yang memiliki langit dan bumi. Nah, ini bisa karena ada yangnya, yaitu yang memiliki langit dan bumi, yaitu menyeru dia pemilik langit dan bumi, gitu loh. Tapi kalau sebaiknya hindari itu dan sebaiknya langsung ke nama Allah Azza wa Jalla. Ya Khaliq, wahai Khaliq. Enggak apa-apa antum habis itu pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Rahman, ya Rahim, saya memohon kepada Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah Ta'ala maknanya apa kalau diterjemahkan? Sesembahan. Enak gak antum bilang wahai sesembahanku? Kurang. Makanya ketika daurah kemarin di Solo, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan kita nama-nama Allah Ta'ala tidak diterjemahkan. Hati-hati dengan lafal. Maksudnya hati-hati, jangan salah paham dengan kalimat ini, ikhwan. Nama-nama Allah tidak diterjemahkan, maksudnya adalah ketika antum terjemahkan nama tersebut, maka itu bukan nama Allah Azza wa Jalla, melainkan itu adalah apa? Terjemahan dari nama Allah. Faham gak, ikhwan? Sekarang antum baca Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, penyayang dan pengasih, pemilik hari akhir. Antum baca Al-Fatihah enggak? Antum baca terjemahan Al-Fatihah. Paham di sini, kawan? Gitu. Ya. Jadi kalau memang masih orisinil kayak gitu, itulah yang disebut nama Allah. Sementara terjemahan terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu. Dan ketika antum menerjemahkan nama Allah Azza wa Jalla, maka berarti ini kan terjemahan tafsiran, yaitu menjabarkan sifat Allah Ta'ala yang terkandung pada namanya. Faham gak? Sifat Allah yang terkandung pada nama Allah Azza wa Jalla. Seperti Ar-Rahman, seperti Al-Karim. Seperti Al-Karim tadi apa tadi? Misal Al-Karim maksudnya maha menderma misalnya. Taib. Al-Karim nama Allah bukan? Maha menderma nama Allah atau terjemahan terhadap nama Allah? Terjemahan. Gitu. Pahami baik-baik. Kalau misalnya kita minta, ya Allah engkaulah yang maha menderma, itu boleh. Tetapi kalau antum memaksudkan itu nama Allah, enggak, itu sifat Allah. Kalau nama Allah itu baku, nama itu proper name, ikhwan. Proper name. Apa proper name? Kayak nama antum proper name. Ya, kalau misalnya nama kota Banyuwangi, proper name. Di Inggrisnya namanya proper name, nama Indonesia apa ya? Nama baku lah gitu, Banyuwangi. Ya nggak bisa antum kemudian ganti Banyuwangi itu, dia bisa kita ganti namanya. Apa namanya? Water smells good. Tambah susah, water smells good gimana? Apakah engkau telah pergi ke water smells good? Apaan sih ini orang ngomong? Ya. Ya, apaan water smells good? Maksudnya apa sih antum ngomong apa? Water smells good?
Apa itu? Banyuwangi. Oh, Davidoff Cool Waterman. Air wangi gitu kan. Banyu, air wangi gitu kan. Water smells good. Ya Allah, susah dong ini jadinya. Orang Banyuwangi aja nggak terima. Dari mana mas? Banyuwangi. Oh, water smells good. Orang apaan sih ini orang water smells good? So franji loh kata orang Banyuwangi. Enggak, Banyuwangi. Bogor misalnya. Bogor, ya. Kota Bogor. Misalnya. Antum dari mana, akhi? Bogor. Oh, kau. Iya. Kenapa? Kan Bogor menurut sebagian orang Bogor dari kata bakor. Sapi. Kau. Iya. Gitu loh, dari kota kau. Nggak mau lah orang Bogor di apa sapi lagi, penghinaan banget, ya. Orang Boyolali aja nggak mau, Boyolali di apa timsah nasi, ya, buaya lupa, crocodile forget, nggak mau mereka dibilang gitu, ya kan? Boyolali sudah, gitu kan? Solo misalnya, Solo, dari kota Solo sampean, oh iya, wah dari kota alone, ya, sendirian karena Solo. Apaan? Ini nggak bisa diubah-ubah kayak gini. Kalau proper name sudah. Mau dia pakai bahasa apa? Ya udah itu proper name-nya dia. Gitu, ya. Nah, bahkan sebagian orang bakal tersinggung kalau misalnya diterjemahkan dengan bahasa lain yang itu mengubah maksud dari nama aslinya. Gitu. Teman-teman, saudara-saudara yang misalnya punya suku dari Batak atau Medan, Batubara, nggak bakal mau diterjemahkan itu Batubara itu. Nggak bakal mau. Ya udah nama saya kayak gini, ya. Apa nama suku saya atau nama subrace saya kayak gini, udah. Nah, ketika antum minta sama Allah lebih afdol langsung namanya. Walaupun antum pakai bahasa Indonesia doanya, tapi antum minta sama Allah Taala nyebut namanya. Kalau nyebut sifatnya silakan dengan terjemahan. Wahai pemilik langit dan bumi, wahai yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ini memang meminta pada Allah Azza wa Jalla, tapi bukan menyebut nama, melainkan terjemahan nama, yaitu dia adalah menyinggung sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi itu bukan nama Allah Ta'ala sejatinya, terjemahan saja. Begitu ikhwan. Makanya pelajari nama-nama Allah, hafalkan dan fahami nama-nama Allah dari segi aslinya, kemudian ya terjemahan dan tafsirannya silahkan difahami baik-baik. Ya. Berdoalah kepada Allah Ta'ala. Di sini kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah, yaitu menyebut nama-nama Allah atau bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Dan makna kedua yaitu du'aul ibadah. Jadi yang pertama tadi namanya du'aul mas'alah. Du'a al-mas'alah. Du'aul mas'alah adalah segala permohonan antum kepada Allah secara tauhid. Maka ini du'aul mas'alah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Lafal Allahumma misalnya itu ya Allahumma adalah bentuk atau format lain dari lafal ya Allah. Allahumma adalah bentuk atau format lain dari lafal ya Allah. Jadi Allahumma maknanya ya Allah. Allahumma ya Allah. Berarti ini menyebut nama Allah. Inni as'aluka, saya memohon kepada engkau agar diberikan apa? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya. Nah, ini berarti du'aul mas'alah. Ya. Contohnya misalnya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Misalnya Allahumma ya Allah, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ustur aurati, tutuplah aib saya, aurat saya. Wa amin rawati, dan berikan keamanan kepada rasa takut di hati saya. Minta sama Allah. Ini namanya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, du'aul ibadah. Ini mungkin udah berulang kali diulang, entah di majelis masjid di Jawa atau di masjid lain. Du'aul ibadah itu adalah segala macam ibadah yang antum dasarkan dengan tauhid di situ. Maka itu du'aul ibadah, semua jenis ibadah. Baik ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, dan ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ketika antum melakukan dosa, kemudian antum teringat bahwasanya di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Alim Khabir.
Alim, al-alim, maha mengetahui, al-khabir, maha mengetahui secara teliti dan detail. Maka kemudian antum merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, hati antum. Malu kepada Allah, ini ibadah. Dan ini merupakan bentuk doaul ibadah. Dan berdoa ibadah. Rasa malu dengan melazimkan konsekuensi dari nama Allah yang maha mengetahui, yang terjemahannya al-alim, yang maha mengetahui secara detail, teliti. Jadi antum malu. Maka malunya hati ini kepada Allah Azza wa Jalla karena tadi melakukan kesalahan atau maksiat, maka ini merupakan bentuk doaul ibadah di qalbu. Doaul ibadah di qalbu. Kemudian juga misalnya ibadah lisaniyah. Ibadah lisaniyah. Apapun antum menyebut, berzikir dan semisalnya, yang mana antum meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir tersebut ganjaran pahala, maka itu termasuk apa? Termasuk ibadah, doaul ibadah. Misal Rasulullah SAW mengatakan wa yu'jibunil fa'l. Ya, aku suka dengan motivasi atau kata yang baik. Ya, perkataan yang baik, kalimah thayyibah. La ilaha illallah atau lainnya, atau motivasi orang. Misalnya ada orang lagi murung kemudian antum motivasi. Dan dengan lisan tersebut antum tahu bahwasanya Allah Ta'ala Sami', maha mendengar apa yang antum ucapkan. Dan antum minta kepada Allah dengan maha mendengarnya Allah itu, antum minta sama Allah supaya kalimat ini berpahala. Maka ini masuk dalam doaul ibadah. Yang doaul ibadah ini berdasarkan tauhid, keyakinan pada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar apa yang antum ucapkan dari kalimat baik ini. Kemudian Allah mengganjari pahala atas kalimat baik ini. Ini doaul ibadah. Kemudian doaul ibadah, ibadah yang bersifat badaniyah. Yang bersifat badaniyah. Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla seseorang yang mengiteri pohon di surga dengan kendaraan surgawi. Dan penyebab dia masuk surga adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Amalan kecil namun ikhlas. Nah, ketika antum melihat misalnya ada paku payung lagi ngangak gitu ke atas paku payung, antum singkirkan, bukan malah diketengahin makin ke tengah, bukan disingkirin. Dibuang ke tong sampah. Dan antum melakukan itu dengan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala basir. Nama Allah Ta'ala apa? Basir. Apa arti basir? Maha melihat. Allah Ta'ala maha melihat. Dan dengan itu antum ada rasa permohonan di hati. Semoga dengan Allah melihat ini, Allah Ta'ala mengganjari saya pahala, masukkan saya ke surga, menghindarkan saya dari api neraka. Ada nggak permohonan doa di sini? Ada di hati, walaupun antum nggak sadar. Tapi ketika antum melakukan suatu amalan sekecil apapun itu, dari amalan qalbu, lisan, badan, kalau antum mengingat nama Allah atau sifatnya di sini, kemudian pasti di hati itu ada keinginan dan hasrat semoga diterima ini amal oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya segala ibadah itu masuk kategori doa secara apa? Lisanul hal. Lisan ada dua. Yang pertama lisanul maqal dan yang kedua lisanul hal. Lisanul maqal itu yang langsung, ngomong langsung, yaitu dengan kalimat langsung. Ya, lisanul hal itu kalimat langsung. Begitu. Misalnya ada ngomong kepada saya mencintaimu karena Allah misalnya. Ini lisanul maqal. Lisanul hal itu berbicara dengan perbuatan. Gitu, berbicara dengan perbuatan. Dia tidak mengatakan kepada antum, saya mencintai antum karena Allah. Tapi ketika antum lagi kesusahan, dia selalu membantu antum. Nah, ini lisanul hal namanya. Ya, mengucapkan dengan perbuatan, bukan dengan kalimat, ucapan lisan. Ini lisanul hal. Ketika antum beramal saleh dan mengingat Allah dengan amal saleh itu, secara lisanul hal, keadaan diri, perbuatan antum itu melukiskan harapan di qalbu antum yang tidak terkatakan dengan lisan, bahwasanya antum minta ridha Allah Azza wa Jalla. Antum minta ini supaya diterima Allah. Antum minta supaya diganjari oleh Allah. Antum minta diampuni dosanya oleh Allah. Itu lisanul hal namanya. Ya, jadi lisan ada dua. Lisanul maqal dan lisanul hal. Lisanul maqal dan lisanul hal. Yang kadang-kadang lisanul hal itu lebih adaq dan lebih ablagh, lebih detail dan lebih nyampe gitu, lebih kerasa lisanul hal itu.
Dalam dunia sosial pun begitu. Orang sebel sama antum, dia nggak mengatakan dia benci sama antum, tapi dari mukanya ngeliat antum itu kayaknya dia sebelah sama saya dah. Ya. Terus pas antum lewat dia selengkat antum. Terus pas antum lewat dia kemudian ngomong ke temennya, matanya ngeliat ke antum tapi dia ngomong kayak gini. Itu kan kerasa. Ini namanya lisanul hal. Pas antum tanya, antum kenapa sih lagi kayak gitu? Antum benci sama ana? Oh, enggak, ana mencintai antum karena Allah. Lisanul maqal ngomong kayak gitu, lisanul hal kiblatnya beda. Itu bedakan antara lisanul maqal dengan lisanul hal. Lisanul maqal tekstual, lisanul hal kontekstual. Ya begitu. Ya sepertinya udah cukup, kita sampai sini aja insyaallah, kita lanjutkan pada waktu mendatang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.